Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Fizar Erlansyah dari Universitas Pembangunan Jaya, program studi Sistem Informasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan proyek pengembangan platform yang bernama Penum Kriya. Nah, pertama-tama kita masuk ke bagian latar belakang. Jadi, Penum Kriya ini pada dasarnya adalah sebuah marketplace berbasis web. Nah, tapi fokus utamanya tuh nggak cuma sekadar buat jualan, melainkan juga buat promosi, edukasi, kemudian perdagangan karya tradisional Indonesia. Nah, tujuan utamanya di sini kita ada tiga ya. Pertama kita pengen ngenalin karya Indonesia tuh secara digital dan luas juga. Nah, kedua kita ingin kasih informasi tentang filosofi di balik produknya, cerita di balik eh, karya, sejarahnya seperti itu. Nah, ketiga kita pengen support para pengrajin lokal lewat platform yang lebih modern dan untuk bangun ini kita pakai tech stack kayak React 19, Vite, Tailwind CSS, dan Context API. Nah, kemudian pada slide ini adalah ini adalah dokumentasi hasil dan implementasinya. Dan untuk lebih jelasnya, di sini saya akan mendemokan secara langsung saja. Oke, ini adalah tampilan pada bagian berandanya ya. Ini adalah landing page-nya dan di sini menampilkan filosofi karya, makna di balik setiap karyanya lengkap dengan penjelasan secara sederhana dan singkatnya ya. Nah, ini ada karya terpilih atau produk rekomendasi untuk customer yang baru membuka ya. Kemudian di sini menampilkan eh, karya-karya galeri ya, galeri karya, keindahan yang bisa kalian semua miliki. Nah, ini juga ada bagian lengkapnya di bagian galeri nanti. Nah, tapi kita masuk ke bagian toko dulu. Jadi di toko ini kita bisa melihat semua produk yang ada di website ini ya. Dan kita juga bisa filter. Kita bebas mau kategori apa, makna filosofisnya seperti apa. Nah, kalau kita lihat detail, maka dia akan nampilin lengkap ya. Lengkap ada filosofi di balik karyanya, tentang produknya, kisah lengkapnya, detail teknis kayak bahan apa yang digunakan hingga karyanya ini dibuat oleh siapa gitu. Nah, di sini kita bisa nambahin juga jumlahnya, bisa masukin ke keranjang. Nah, ini tampilan keranjang ya, seperti itu. Nah, kalau kita scroll di sini ada wajah di balik setiap karya atau ini sebenarnya para pengrajin-pengrajin yang membuat kerajinan ini semua seperti itu. Nah, ini terkait pertanyaan-pertanyaan kayak gimana cara pesan produknya, ini tuh beneran dibuat pakai tangan atau enggak, berapa lama waktu ngirimnya, dan yang lain-lain ya. Nah, ini detail galerinya ya. Di sini tuh lengkap semua. Ada dari NTT, NTB, Jawa, Sumatera, semua ada. Seperti itu. Nah, ini proses dokumentasinya, proses dan pelunya. Ini untuk dokumentasi. Kemudian di bagian tentang ini lebih ke memperkenalkan atau memperlihatkan siapa sih sebenarnya yang bikin website ini. Nah, ini dia orang-orangnya. Ada Panji, saya sendiri, dan ada Lintar. Ini teknologi yang kami gunakan. Nah, sedangkan pada bagian kontak ini khusus untuk menghubungi kami. Jadi, teman-teman bisa isi nama lengkap, email, subjek pesanan, isi pesan juga apa gitu. Nah, ini juga berguna buat cara pesannya ya. Jadi, kalau mau pesan, gini caranya. Karena kita masih belum mendukung fitur langsung bayar gitu, muncul metode paymentnya. Jadi kita buat seperti ini dulu ya. Kalau mau bayar harus hubungi kami dulu, akan dilarikan ke kontak dan menghubungi ya. Kita ingin pesen gitu. Subjek pesennya apa, apa yang pengen dipesen, berapa kuantitasnya, isi pesannya apa gitu. Misalkan pengen naruh pesen gitu buat kami. Ya, dia ada lokasinya, jalur komunikasinya, ada informasi kontaknya, email, media sosial, alamat, ada pertanyaan umum juga seperti itu.
Nah, kita lanjut ke presentasinya atau slide PPT-nya. Nah, kita lanjut ke bagian testing ya. Jadi website yang tadi saya demokan, kita melewati sebuah proses testing juga. Ada banyak testing. Nah, yang pertama di sini kita melakukan black box testing ya. Intinya di sini kita pengen uji fungsi sistem dari sisi input dan outputnya tanpa perlu ngelihat kodenya langsung. Nah, fitur yang diuji itu lumayan krusial kayak filter kategori, filter filosofi, search, sampai fitur keranja belanja. Contohnya pas kita uji filter produk pakai beberapa skenario, hasilnya itu sesuai ekspektasi dan statusnya itu lolos uji semua. Nah, sama halnya pas uji form kontak pakai karakter khusus, hasilnya aman dan lolos uji juga. Nah, beda dari black box testing, kita nguji bagian dalamnya atau internalnya pakai white box. Jadi di sini fokusnya tuh ada di analisis fungsi filter produk sama file utils JS-nya. Nah, tujuannya sih cukup sederhana ya. Ini tuh biar mastiin semua jalur programnya tuh beneran jalan dan nggak ada dead code atau kode yang numpuk tapi nggak kepake. Dari laporan hasil linting pakai Slint, semuanya aman dan lolos tanpa error. Seperti itu. Nah, buat memudahkan visualisasi alur logika sistemnya, khususnya pas proses filter produk tadi ya, kita bikin flowchart dan flow graph ini dari pemodelan ini jadi kelihatan jelas ya gimana setiap titik keputusan itu atau decision point-nya tuh di kodenya diproses gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana respon dari user pas pakai sistem ini atau website yang kita buat? Nah, untuk cari tahu, kita ngadain user acceptance testing atau UAT pakai metode skala Likert ke 30 responden. Nah, hasilnya bisa dibilang sangat positif karena bisa kelihatan dari grafik ini kalau metrik kayak navigasi, kecepatan respon filtering, sampai kualitas visual rata-rata dapat skor yang tinggi ya. Nah, rata-rata keseluruhan itu ada di angka 78,2% yang berarti masuk kategori baik, seperti itu. Nah, selama proses development pastinya ada revisi atau update kode kan. Kadang kita mau update fitur apa gitu. Nah, makanya kita juga ngelakuin regression testing. Misalnya abis update animasi di bagian hero section, pas kita tes ulang fitur keranjang belanja, biar mastiin fitur yang nggak ada yang error ya. Nah, hasilnya tuh aman dan pas. Nah, terus kita juga pakai object orientation testing buat nguji interaksi antar objeknya. Contohnya tuh kayak mastiin aliran data dari komponen produk ke pengelola state keranjangnya tuh berjalan dengan lancar seperti itu. Nah, lanjut ke sisi metrik dan pemeliharaannya. Kita sempat hitung silometric complexity di fungsi filter dan dapat nilai 13. Ini artinya struktur kodenya itu masih tergolong sederhana ya dan gampang buat di maintenance ke depannya. Kalau untuk proses developmentnya, Penom Kria ini udah jalan pakai integrasi GitHub dan Vercel lah. Jadi teman-teman semua bisa akses sebenarnya. eh, jadi kita rutin ngecek dan ngelakuin optimasi, misalnya pakai format gambar WP biar performa aksesibilitasnya tuh dan SEO-nya ya tetap maksimal ya. Nah, baik saat dibuka lewat HP ataupun PC seperti itu. Nah, lalu kesimpulannya apa? Jadi, platform Penuh Kria ini berhasil dikembangkan pakai pendekatan Reddit ya, Reddit. Fitur-fiturnya juga udah jalan sesuai kebutuhan user dari semua hasil testing, mulai dari black box, white box, regression, sampai object orientation, semuanya terbukti stabil. Ditambah lagi nilai UAT yang cukup tinggi ya. Jadi bisa disimpulin kalau platform Penuh Kria ini cukup sangat layak buat dipakai sebagai wadah digitalisasi kria Indonesia.
Nah, sekian dari presentasi yang bisa saya bawakan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya yang teman-teman udah berikan untuk nonton sampai akhir ya. Nah, oke. Dadah.